Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ikhwah fillah, adik-adik santri kelas 8 MQW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan aktivitas kegiatan KBM belajar mengajar online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan lanjutan bab-bab sebelumnya yang pernah kita pelajari, yaitu di bab isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat di huruf terakhirnya, yaitu isim mabni dan isim mu'rob. Dan isim mu'rob begitu pula dengan isim mabni sudah pernah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Nanti bagi yang belum paham dengan baik silahkan disimak kembali di video-video yang pernah kita pelajari bersama. Baik, sekarang kita masuk ke anwa'ul i'rab, jenis-jenis i'rab pada isim ya, jenis-jenis i'rab pada isim. Nanti silahkan adik-adik buka di kitabnya atau di bukunya halaman 54 ya. Kenapa ini bisa dibaca dhammah, kenapa ini bisa dibaca fathah, kenapa ini bisa dibaca kasrah, kenapa harokatnya berubah, kemudian ada dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Nah, itu namanya apa? Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Thayyib, baik. Anwa'ul i'rab, jenis-jenis i'rab pada isim. Ada 3 ya, yaitu ar-rafa'u, an-nasbu, al-jarru atau al-khafdu. Ya. Kemudian isimnya dari ar-raf'u disebut dengan al-marfu'. Kemudian isimnya dari an-nasbu disebut dengan mansub atau al-mansub. Dan isimnya ya, kata atau nama benda dari al-jarru atau al-khafdu ini disebut dengan al-majrur atau al-makhfud. Tapi yang sudah terbiasa dalam istilah ilmu nahwu dengan nama al-majrur. Maka di sini tertulis majrur. Ini semua ya, 6 kata istilah 6 kata ini yang terdapat di setiap kolom atau bagan. Ini istilah ilmu nahwu terkait dengan i'rab. Ya, ar-raf'u, kemudian isimnya al-marfu'. An-nasbu, isimnya al-mansub. Al-jarru, isimnya al-majrur. Kemudian ada catatan penting ya, status-status yang mempengaruhi marfu', mansub, majrurnya suatu isim akan diketahui seiring dengan pelajaran nahwu ini insya Allah. Jadi ini semacam muqaddimah. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah pernah ya mempelajari isim al-mu'rab dengan contoh kata rajulun, seorang laki-laki. Ketika diterapkan dalam jumlah mufidah, kalimat sempurna dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab, contoh ada 3 di sini. Yang pertama, jaa rajulun. Kemudian contoh kalimat yang kedua, ra'aitu rajulan. Kemudian contoh pada kalimat ketiga, marartu bi rajulin. Nah, kata-kata rajulun, kata-kata rajulan, begitu pula dengan rajulin, itu nanti ada yang disebut dengan rafa, marfu', ada yang disebut dengan an-nasbu mansub, dan ada yang disebut dengan istilah jar atau al-majrur. Misalnya kata ini rajulun. Rajulun, perhatikan huruf terakhir huruf lam di kata rajulun, seorang laki-laki. Rajulun di sini dia tandanya adalah dhammah tanwin. Maka dia sebagai rafa'. Ya, kemudian rajulan. Perhatikan huruf terakhir dari kata rajulan yaitu lam, dibaca dengan fathah tanwin, maka dia sebagai an-nasab. Kemudian pada kata yang terakhir, kalimat yang ketiga, marartu birajulin, birajulin. Ya. Di sini ada huruf jernya yaitu bi, ba. Kemudian karena ada pengaruh huruf jernya, tadi yang awalnya rajulun, kemudian rajulan, karena pengaruh huruf jar, maka cara membacanya menjadi rajulin. Ada pengaruh jarnya. Nah, di sini adalah al-jar ya. Nanti isimnya dinamakan dengan majrur seperti itu. Tapi di sini di dalam buku ini baru sebatas muqaddimah ya, kata pengantar. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya
kita akan membahas penerapannya terhadap bentuk-bentuk i'rab ya. Maka ini hanya sebagai mukadimah saja. Istilahnya ini sangat penting ya. Bisa kita permudah. Contohnya ar-raf'u ini terkait dengan contoh mudahnya adalah dhammah atau dhammah tanwin. Kemudian an-nasbu terkait dengan hubungannya yaitu fathah atau fathah tanwin ya. Kemudian al-jarru hubungannya terkait dengan kasroh atau kasroh tanwin ya. Biasanya seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa perbedaan ya terkait dengan tanda-tanda i'rab misalnya. Ada yang ya nun, ada yang alif nun. Nah, tapi yang sebagai acuan utama ya ini. Ar-raf'u itu biasanya dhammah, dhammah tanwin. An-nasbu biasanya fathah, fathah tanwin. Al-jarru biasanya kasrah atau kasrah tanwin. Kemudian nama isimnya itu biasanya kalau ada tanda dhammah atau dhammah tanwin disebut dengan marfu'. Kalau ada fathah atau fathah tanwin disebut dengan mansub. Kemudian kalau didahului oleh huruf jar biasanya disebut dengan majrur. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu Ustadz pernah memberikan semacam tugas ya, latihan untuk pendalaman materi bagi yang belum mengerjakan tugasnya ini ya. Isim mufrad, musanna, jama'. Silahkan bagi yang belum dan tidak ada uzur untuk dikumpulkan ya. Kemudian juga tugas sebelumnya juga ada yang dari kalian yang belum mengumpulkan sama sekali. Maka tolong diperhatikan. Tujuannya di sini untuk pendalaman materi ya. Jadi tidak hanya sekedar kalian melihat video dari awalnya saja kemudian inti pesannya tidak tersampaikan. Ya ini juga halaman 31 32 masih ada di antara kalian yang tidak mengumpulkan. Ini tolong kalian pelajari, belajar dengan disiplin, dengan baik dan benar dan dengan ikhlas. Karena kalau kita hanya sekedar belajar membaca tanpa pendalaman materi ya nanti hasilnya tidak begitu memuaskan. Nah, ilmu itu dengan ya dibaca, mengikuti materi yang disampaikan, ya bertanya kalau tidak bisa dan memberikan respon. Kalau cuma tidak ada respon atau tidak ada absensi, tidak pernah mengumpulkan tugas, nanti Ustadz tidak tahu sampai mana pendalaman materi kalian terhadap materi-materi yang sudah pernah disampaikan ya. Ini saja mukadimah kita sampai halaman 54 ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas lengkap terkait dengan penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i'rab ya. Seperti tadi Ustadz sampaikan, marfu itu biasanya dhammah, dhammah tanwin, nasab itu fathah, fathah tanwin, dan majrur kasrah atau kasroh tanwin. Dan biasanya ada pembahasan berbeda terkait dengan tanda-tanda isim, yaitu alif nun atau ya nun, wawu nun dan ya nun seperti itu. Ya. Maka di sini bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas nanti kesulitan karena ada pembahasan ini contohnya ja'at thalibatani ra'aitu thalibataini. Kalau yang ini belum dikumpulkan nanti akan kesulitan untuk mengikuti ini al-mufrad, musanna, jama'. Isim mufradnya apa? Diubah ke musanna, diubah ke jama', seperti itu. Baik. Cukup sekian dulu materi kita ya. Ini kata pengantar sebelum kita masuk ke halaman 55. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas sampai selesai. Sebelum nanti kalian Ustadz berikan waktu untuk murojaah ammah ya, belajar secara mandiri. Bagi yang belum mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan. Bagi yang sudah pendalaman materi usahakan untuk dipahami dengan baik. Kalau bisa meringkas silahkan diringkas ya. Kalau belum paham silahkan bertanya. Selesai. Ya, kalau ada kritikan, masukan, saran silahkan disampaikan, ditulis di kolom komentar atau japri lewat nomor pribadi WA Ustadz. Dan bagi yang belum mensubscribe silahkan di-subscribe video ini kalau Ustadz bisa memberikan materi yang terbaik untuk kalian. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.